Kasus kita kali ini mengenai kasus Saraya Sierra. Kasus ini diliput secara luas oleh media. Situasinya menimbulkan banyak rumor dan teori konspirasi. Saraya Sierra lahir di New York, Amerika Serikat, tanggal 9 November 1979 dan menjadi anak kedua dalam keluarga besar. Orang tuanya David dan Bethany Sim Jimenez adalah keturunan Puerto Rico dan berimigrasi ke Amerika Serikat tahun 1973 dan menetap di Manhattan, di mana anak-anak mereka lahir. Mereka bergabung dengan komunitas Kristen evangelis. Mereka membesarkan anak-anak mereka dengan ketat. Saraya tumbuh menjadi orang yang aktif, namun menonjol dengan kemauannya yang kuat dan karakternya yang kompleks. Saraya adalah gadis pemberontak, tapi dia menghormati orang tuanya. Dalam keluarga Jimenez, ada aturan ketat yang harus dipatuhi seluruh keluarga. Misalnya, para gadis tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan anak laki-laki, kencan, atau keluar rumah lewat dari jam 9 malam. Semua kontak pertemanan mereka diawasi oleh orang tuanya. Orang tua selalu tahu di mana dan dengan siapa anak-anak mereka. Lingkungan sosialisasinya yang hanya sekitar rumah dan sekolah membuat Saraya yang energik menjadi bosan. Saraya berencana masuk sekolah pedagogis dan menjadi guru di bidang budaya dan seni. Pada akhir studinya, Saraya menjadi tertarik pada psikologi. Selama pertemuan dengan komunitas agamanya, Saraya yang ramping, menarik, berambut gelap, bertemu dengan pemuda bernama Stephen Sierra. Laki-laki itu orang pertama yang mendekati Saraya. Saraya berusia 18 tahun dan Stephen 7 tahun lebih tua saat itu. Sepertinya Saraya tidak tergila-gila dengan Stephen, tapi Saraya setuju untuk menikah dengannya demi untuk pindah dari rumah orang tuanya dan membebaskan dirinya dari kontrol yang ketat. Saraya memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Saraya menginginkan kebebasan, menjalankan rencananya dan masa depannya. Pada bulan Februari 1999, pasangan ini menikah. Saraya berusia 19 tahun dan Stephen berusia 26 tahun. Pasangan itu pindah ke Michigan, di mana orang tua Stephen tinggal. Saraya senang berbelanja untuk rumah barunya untuk membuatnya nyaman dan senang membuat teman baru. Saraya bekerja di klinik gigi sebagai resepsionis dan berpikir untuk mendapatkan gelar sarjananya. Saraya segera hamil dan memiliki anak pertama, yaitu laki-laki dan kemudian perempuan. Saraya menunda masuk ke perguruan tinggi untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Beberapa tahun kemudian, keluarga Sierra pindah ke California dan menetap di Silver Lake yang indah. Di sini Stephen ditawari pekerjaan, tapi uang yang Stephen hasilkan tidak cukup untuk keluarga mereka. Akhirnya mereka kembali ke New York dan menetap di apartemen sederhana dekat dengan rumah keluarga Jimenez. Keluarga ini menghadapi masalah keuangan saat itu, dan Saraya masih mengurus anak-anak mereka. Dan suaminya Stephen harus bertahan dalam pekerjaan dengan gaji yang kecil, dan mereka harus berhutang. Situasi menjadi lebih baik ketika anak-anak mereka masuk sekolah, dan Saraya mendapat pekerjaan di sebuah biro iklan. Stephen kemudian mendapat pekerjaan tetap sebagai supir bus di salah satu jalur kota. Mendekati usia 30, ketika anak-anaknya sudah besar dan kehidupan stabil, Saraya ingin melanjutkan studi yang lebih tinggi. Saat itu dia sudah tidak tertarik lagi pada fakultas pedagogis
Saraya memilih Fakultas Psikologi di universitas lokal. Saraya segera menjadi bosan dengan studinya. Saraya memutuskan mencari bidang lain yang dia sukai. Karena Saraya orang yang kreatif, pandai menggambar, dan melihat keindahan. Saraya bergabung dengan komunitas fotografi terkenal di New York. Dia dikenal memiliki bakat dan pintar memilih sudut yang tepat dan menghasilkan foto yang cantik. Bahkan fotografer profesional memuji karya fotografi Saraya. Pada tahun 2012, atas saran teman-temannya, Saraya membuat halaman di salah satu sosial media populer. Karya-karya Saraya mencapai kesuksesan dan pengguna sosial medianya mulai berlangganan di sosial medianya. Dalam beberapa bulan subscribernya terus bertambah. Saraya ingin mencapai lebih. Dia merencanakan tur foto untuk mencari lokasi yang tidak biasa di seluruh dunia. Saraya memulai perjalanan ke negara asalnya, khususnya untuk mengambil foto-foto arsitektur monumen-monumen bersejarah. Foto-fotonya sukses, dan Saraya memutuskan melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki. Orang tua Saraya tidak senang dengan rencana ini, karena Saraya tidak pernah bepergian lama. Saraya berkeras dan dia akan ditemani oleh temannya Magdalena. Hubungan Saraya dan suaminya berantakan. Salah satu alasan Saraya ingin pergi jauh adalah untuk merenung dan karena hidupnya terlalu lama dalam aturan yang ketat. Akun media sosial suaminya memposting kalau suaminya tidak pernah berselingkuh, bahkan ketika perkawinannya dalam guncangan. Stephen tidak jelas mengatakan, tapi Stephen mengisyaratkan bahwa pasangannya sudah tidak setia kepadanya. Dan beberapa jam kemudian, Stephen menghapus postingan itu. Stephen tidak merasa bahagia dan tidak merasa dicintai. Saraya tidak mengeluh dan tetap fokus pada perjalanan panjangnya. Tidak lama sebelum perjalanan dilakukan, Magdalena sahabatnya tidak bisa bepergian dengan Saraya karena masalah pekerjaan. Saraya menjadi kesal tapi tidak berubah rencananya. Saraya terbang sendirian ke Turki. Saraya berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan baik-baik saja dan berjanji untuk menulis dan mengirim foto untuk mereka. Saraya juga berencana mengunjungi Jerman dan Austria, di mana Saraya sudah menjadwalkan tugas fotografi komersial. Pada tanggal 7 Januari 2013, Saraya menaiki penerbangan dari New York ke Istanbul. Setiba di sana, Saraya menelpon keluarganya, mengabarkan dia sudah tiba dengan selamat, dan Saraya menginap di sebuah hotel. Saraya memiliki budget yang sederhana, jadi Saraya harus tinggal di daerah terpencil yang dianggap tidak aman. Setelah dia menaruh barang-barang dan berganti pakaian, Saraya pergi ke stasiun metro terdekat untuk pergi ke pusat kota bersejarah itu. Saraya ingin berjalan-jalan di Istanbul sampai malam tiba. Saraya memotret keindahan dan menikmati setiap bidikan. Saraya memposting foto-foto itu ke sosial medianya. Hari-hari berlalu, Saraya ditemani seorang pemuda bernama Thailand. Mereka bertemu di sosial media di pertengahan 2012. Thailand lah yang membuat Saraya terbang ke Turki. Beberapa bulan mereka aktif berkorespondensi dan menjadi sangat dekat. Di Turki mereka bertemu hampir setiap hari, mengunjungi berbagai tempat wisata. Thailand adalah orang Istanbul asli, jadi dia mengenal kota itu. Setelah beberapa minggu di Turki, Saraya berencana pergi ke beberapa negara Eropa dan melakukan beberapa foto komersial. Di sini Saraya menghemat akomodasi hotelnya karena Saraya akan tinggal di rumah salah satu subscribernya yang sudah mengikuti pekerjaannya dalam waktu lama. Di Bandara Vienna, Saraya bertemu seorang pemuda dan tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Orang Austria itu beberapa tahun lebih tua dari Saraya
yang juga menyenangi fotografi dan mengagumi karya-karya Saraya. Saraya mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan banyak orang yang Saraya ingin temui di sana. Pada hari ketiga, Saraya terbang ke Berlin dan di bandara Saraya bertemu dengan subscribernya yang menemaninya melakukan tur. Setelah bisnisnya selesai di Jerman, fotografer itu kembali ke airport dan kembali ke Istanbul dan berencana untuk tinggal selama 2 hari lagi sebelum pulang ke Amerika. Saraya bertemu dengan Thailand dan mereka menghabiskan hari itu berkendara keliling kota dan pergi ke bar lokal yang populer bersama. Sudah lewat tengah malam ketika Thailand mengantarkan Saraya kembali ke hotel dan mengucapkan selamat tinggal. Pada tanggal 21 Januari 2013, hari terakhir tur fotonya, Saraya menelpon orang tuanya dan memberitahukan pesawat dan waktu penerbangannya ke New York. Keluarganya senang Saraya akan kembali. Sebelum terbang, Saraya memutuskan satu perjalanan terakhir keliling kota dan mengambil beberapa foto. Dennis, ayah Saraya, tiba di bandara untuk menjemput putrinya karena Stephen suaminya masih bekerja. Dennis tiba lebih awal karena takut terjebak kemacetan di jalan raya. Ketika pesawat tiba, semua penumpang sudah turun dan Saraya tidak ada di antara mereka. Telepon Saraya tidak aktif dan upaya untuk menghubunginya sia-sia. Dennis menunggu lebih lama dan khawatir dengan ketidakberadaan putrinya. Dennis pergi ke perwakilan penerbangan, namun Dennis kaget ketika mereka menginformasikannya kalau Saraya dengan nama itu tidak naik ke pesawat. Dennis menelpon Stephen dan menginformasikan apa yang terjadi dan segera melakukan pencarian. Suami Saraya mengkontak hotel di mana Saraya menginap di Istanbul dan Stephen diinformasikan barang-barang istrinya masih berada di kamarnya. Saraya belum check out dari hotel, padahal Saraya seharusnya check out kemarin. Saraya tidak muncul di hotel selama 2 hari. Stephen mengakses ke akun media sosial istrinya, memeriksa untuk mencari petunjuk. Di sanalah Stephen menemukan korespondensi istrinya dengan Thailand yang mencurigakan buat Stephen. Stephen menghubungi orang Turki itu untuk mencari tahu, tapi Thailand mengatakan kalau dia melihat Saraya sehari sebelum keberangkatan. Saraya bahkan tidak menelpon Thailand walaupun Saraya menjanjikannya. Keluarga Saraya segera melaporkannya ke Kedutaan Amerika Serikat di Istanbul. Sehari kemudian, pencarian besar-besaran dilakukan. Suami dan orang tua Saraya terbang ke Istanbul. Penyelidik mewawancarai petugas hotel di mana Saraya tinggal. Manajer hotel mengatakan dia melihat Saraya pada malam terakhir Saraya terlihat. Saraya pergi dengan tas kecil dan kamera di tangan. Seharusnya Saraya harus check out nanti, tapi Saraya tidak pernah terlihat lagi di hotel itu. Besok harinya, manajer hotel menerima telepon dari suami Saraya. Manajer hotel menginformasikan kepada suami Saraya bahwa barang dan dokumen Saraya masih ada di hotel itu. Resepsionis menggambarkan pakaian yang dipakai Saraya pada hari itu. Situasi pada Thailand menarik dan ambigu. Pertama, laki-laki asli Turki itu bernama asli Tarkan dan mengapa dia memperkenalkan dirinya kepada Saraya dengan nama samaran. Kedua, mereka telah melakukan kontak yang dekat selama beberapa bulan sebelum pertemuan mereka. Dan Saraya telah datang ke Istanbul atas undangan Thailand atau Tarkan. Ini menunjukkan adanya hubungan romantis antara mereka. Tapi Tarkan membantahnya dan mengklaim mereka hanya berteman. Tahap penyelidikan berikutnya adalah membuat ulang sedetail mungkin rute yang dilakukan Saraya pada hari dia menghilang. Dari data ponsel Saraya,
dan rekaman CCTV jalanan diperiksa sehingga diketahui Saraya naik kereta bawah tanah ke distrik Kesultanan. Dia mengunjungi Tanjung antara Selat Bosporus dan Teluk Tanduk Emas. Saraya mengunjungi pasar Emin Nonu, tetapi di sana dia hilang di antara kerumunan besar turis dan jejak Saraya terlacak di kereta bawah tanah, di mana Saraya pergi ke dinding Sarabonu dan dia hilang dari pandangan kamera CCTV lagi. Tim pencari memutuskan untuk pergi ke reruntuhan tembok Sarabonu untuk mencari Saraya dan mewawancarai orang-orang. Mungkin ada yang mengingat dengan seorang wanita yang berjalan-jalan sendirian dengan membawa kamera di tangannya. Setelah beberapa jam, tim pengacara berhasil menemukan tubuh tak bernyawa Saraya di dekat reruntuhan tembok Konstantinopel kuno itu. Jasad itu ditutupi dengan selimut tua dan kotor, sehingga tidak nampak mencolok. Penyelidik berasumsi kalau jasad Saraya sengaja dibawa ke sana. Ahli forensik percaya jasad itu ada di sana selama kurang lebih 10 sampai 12 hari sebelum ditemukan. Tidak ada pakaian pada bagian bawah tubuh jasad itu, yang diduga terjadi kekerasan, dan ini dikonfirmasikan oleh ahli forensik. Ahli autopsi mengungkapkan Saraya meninggal karena pukulan di kepala dengan benda tumpul, beberapa memar, dan beberapa tulang rusuk patah. Ahli patologi menemukan partikel epitel dan darah di bawah kuku jari Saraya. Ini menandakan Saraya melakukan pertahanan diri dan mencakar penyerangnya. Kejahatan itu terlihat aneh, bahkan konyol, karena tas korban, smartphone, dan kameranya dicuri. Di saat yang sama, Saraya masih mengenakan anting emas, cincin kawin, dan jam tangan mahal yang menarik perhatian mata. Yang terlihat dalam rekaman kamera area tersebut hanya merekam terlihat Saraya sedang merekam sesuatu dengan teleponnya, dan kemudian seorang pria mendekatinya, memukulnya, dan mendorongnya. Keduanya menghilang dari pandangan kamera. Laki-laki penyerang itu tidak segera teridentifikasi. Informasi bocor ke media, memprovokasi skandal internasional. Banyak orang bertanya-tanya mengapa seorang wanita yang sudah menikah tiba-tiba terbang sendirian melintasi lautan. Apa yang Saraya lakukan di Istanbul dan Eropa, dan dari mana uang sehingga dia bisa melakukan perjalanan ke sana. Penyelidik curiga Saraya pergi untuk menemui pacarnya Thailand atau Tarkon, dan kemudian Saraya menemui laki-laki lain di Austria. Namun kedua teman laki-lakinya itu menolak sudah melakukan hubungan pribadi dengan Saraya. Kemudian diketahui laki-laki yang ditemui Saraya di mana dia menginap di Vienna memiliki catatan kriminal. Ada versi, pria Austria itu ingin pergi ke Amerika untuk berdagang obat terlarang. Penyelidikan kasus besar ini oleh Dinas Khusus Turki bersama FBI. Hanya beberapa minggu kemudian, polisi mendatangi tersangka yang sebelumnya pernah dihukum dan pengangguran bernama Paul Sally. Dia mengumpulkan kertas bekas di jalan-jalan kota, tapi tidak mungkin bicara padanya karena segera setelah kejahatan terjadi, Paul meminjam uang dari kerabatnya dan meninggalkan Turki. Mungkin dia pergi ke provinsi Hatay di Syria, di mana dia pergi secara ilegal. Polisi menggeledah rumah Tal dan mengambil sampel DNA-nya dan membandingkannya dengan partikel kulit dan cairan genital pria yang ditemukan di jasad Saraya. Hasilnya, Tal Sally adalah pelaku kejahatan itu. Penyelidik kehilangan harapan menemukan Tal Sally. Tak lama kemudian, terjadi kejutan. Tal Sally ditahan karena melintas perbatasan secara ilegal lagi. Tapi kali ini Tal Sally mencoba kembali ke Turki. Tal bergabung dengan pemberontak di Suriah dan memperoleh senjata api, tapi dia terluka dalam konflik.
Tal memutuskan lebih aman di negaranya sendiri. Tal kembali bersama senjatanya yang menjadi alasan mengapa Tal ditangkap. Tal menceritakan dia melihat seorang wanita muda di jalur pendakian di tembok Serabonu. Tal segera mengaguminya dan melihat Saraya mengambil foto. Ketika Tal mendekat, Saraya mencoba menanyainya dengan bahasa isyarat. Tapi dengan kendala bahasa, Tal tidak mengerti apa yang diinginkan Saraya. Tal memperhatikan iPhone baru di tangan Saraya dan kamera mahal di lehernya. Tal mengikuti Saraya dan bertekad untuk merampok wanita itu. Ketika hari mulai gelap dan tidak ada orang di dekat tembok Serabonu, pada satu titik Saraya berbalik badan dan mengambil foto Tal Sali. Tindakan itu memicu Tal Sali. Tal meraih batu besar dan menyerang Saraya di kepala. Mereka benar-benar berguling bersama di reruntuhan tembok, mungkin menyebabkan memar dan patah tulang rusuk di tubuh Saraya. Tal mengambil kesempatan ketika Saraya pingsan untuk mengambil keuntungan atas diri Saraya. Tal melakukan pukulan lagi di kepala Saraya dan membuat Saraya meninggal. Tal mengambil tas, smartphone, kamera korban, dan pergi dari situ. Kemudian dia datang kembali membawa selimut yang telah dibuang orang, dan Tal Sali menutupi tubuh korban dengan selimut itu. Ketika hari sudah gelap dan kecil kemungkinan untuk bertemu orang, pelaku menyeret korban sedikit dan memposisikannya menyamping agar tidak terlihat dari jalur pendakian. Kamera Saraya yang Tal curi rusak karena berguling di reruntuhan. Smartphone memakai password dan penjahat itu tidak berhasil membukanya. Dan semua barang yang dia curi dia buang ketika dia melarikan diri. Terdakwa tidak menyangkal kesalahannya dan terlihat tidak menyesali perbuatannya. Semua bukti dan bukti forensik diajukan ke persidangan. Kasus ini juga dilengkapi dengan rekaman kamera pengawas yang merekam serangan itu. Para ahli psikiatris mengatakan Tal sadar sepenuhnya atas tindakannya. Pada musim panas tahun 2014, hakim menyatakan Tal Sali bersalah atas semua tuduhan dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jasad Saraya dibawa ke New York dan semua biaya ditanggung oleh maskapai penerbangan Turki. Semua foto-foto yang dihasilkan Saraya dipublikasikan dan mendapatkan sukses besar, dan orang-orang dari belahan dunia siap membelinya. Uangnya untuk pendidikan perguruan tinggi anak-anak Saraya. Stephen menyangkal kalau dia dan istrinya sedang dalam krisis perkawinan yang menyebabkan Saraya melakukan perjalanan yang menyebabkan kematiannya. Segera Stephen bertemu wanita lain yang sering membantunya mengurus anak-anaknya. Seminggu menjelang setahun kematian Saraya, Stephen menikah lagi dengan wanita baru dan bersiap mendapatkan anak lagi. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah aman wanita berjalan-jalan ke luar negeri sendirian? Tulis di kolom komentar ya. Ambil hikmah dari kasus ini dan lupakan cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Buat yang belum subscribe channel ini, ditekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol notifikasinya. Berikan like untuk cerita yang lain.